Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Empat pekerja BTS yang sempat disandera KKB akhirnya dibebaskan. Hujan 4 jam, sejumlah ruas jalan utama di Merauke tergenang air. Ratusan jemaah haji di Mimika diberangkatkan ke Tanah Suci lewat embarkasi Makassar. Aparat gabungan TNI Polri Senin kemarin berhasil mengevakuasi 4 pekerja menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Keempat korban saat ini tengah menjalani pemeriksaan medis karena 2 di antara mereka, yakni Asmar dan Ferian Airlangga, menderita luka berat, sementara Peas Kulka dan Senus Lepitalem dalam kondisi baik. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya bersama kepala distrik dan dibantu warga setempat melakukan perundingan dan KKB akhirnya bersedia melepaskan keempat pegawai BTS tersebut. Perkembangan yang terjadi di Okbab puncak di Pegunungan Bintang ini sampai dengan siang ini masih terus kita lakukan upaya-upaya pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang. Pak Kapolres dan Wakil Bupati hari ini untuk memastikan bisa diizinkan ke distrik untuk mengambil bertemu dengan para pelaku dan juga untuk membawa korban yang sudah diambil oleh para tokoh agama yang sekarang memang ada di gereja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada bisa diizinkan siang ini atau nanti sore itu bisa dijemput oleh Pak Wakil Bupati dan asisten untuk dibawa ke Oksibil. 12 Mei lalu 6 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, 5 anggota KKB menghadang rombongan sambil menghunus senjata tajam. KKB mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Meningkatnya kasus penyalahgunaan senjata api dan peluru oleh tentara pada tahun 2022 mendorong Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa memperketat pengawasan peredaran senjata api. Pangdam meminta seluruh komandan satuan yang bertugas di Bumi Cendrawasih memperketat keluar masuk senjata api dan amunisi. Usai serah terima jabatan dan Rem 172 Praja Wirayakti di Kodam 17 Cendrawasih, Pangdam menyatakan banyak prajurit terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, dari bulan Januari hingga Juli 2022 ada 22 kasus, sementara tahun 2023 terjadi 2 kasus penyalahgunaan senjata di Kabupaten Jayawijaya. Pangdam berjanji akan menindak tegas prajurit yang berani memperjualbelikan senjata kepada pihak lain, khususnya anggota KKB. Memang 2022 itu terjadi peningkatan kasus. Kasus itu terjadi dari bulan Januari sampai bulan Juli. Itu banyak sekali, hampir kalau catatan kami itu hampir sekitar 22 kasus. Kemudian dari Juli sampai dengan Desember itu tidak ada. Kemudian 2023 ini ada 2 kasus. Jadi ada 24 kasus. Nah itu ada yang melibatkan masyarakat, ada yang juga melibatkan anggota TNI. Nah, dari hal-hal yang demikian, maka kebijakan dari pimpinan Panglima TNI, Kepala Staf, untuk kita yang pertama pengawasan dan pengetatan terhadap keluar masuk senjata dan munisi ini harus kita tindak. Makanya kenapa dari bulan Juli sampai dengan Desember itu tidak ada kasus. Nah ini
Nah ini muncul lagi di Februari. Nah ini kan warning. Jadi Panglima TNI memberikan warning kepada semua pimpinan TNI yang ada di wilayah Papua ini bahwa ini kok awal tadinya sudah tidak ada, kok jadi ada lagi nih awal tahun ini 2 kasus lagi, yaitu di Jaya Wijaya. Pangdam juga menghimbau masyarakat segera melapor bila ada prajurit yang memperjualbelikan senjata api dan peluru karena kasus ini bisa berakibat fatal bagi personel TNI dan Polri yang bertugas di lapangan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke sejak pukul 7 pagi hingga siang pada hari Senin kemarin menyebabkan sejumlah kawasan tergenang air. Ruas jalan utama menuju Bandara Mopah, salah satu lokasi yang cukup parah. Banjir setinggi 80 cm menyebabkan kendaraan sulit melintas. Namun sebagian pengendara nekat melintas menerobos genangan air sehingga kendaraan mereka akhirnya mogok. Warga sudah lama mengeluhkan banjir yang kerap menggenangi jalan menuju bandara. Menurut mereka penyebab utama adalah saluran air yang mampat dan tidak pernah dibersihkan. Genangan air sampai ini Masuk rumah. masuk rumah. Iya. Pak Ishak, dari jam berapa tadi hujannya ini Pak Ishak? Ada sekitar 2 jam lalu. 2 jam lalu Pak. Ini akibatnya seperti apa ini Pak kalau air tergenang seperti ini? Karena pembuangan keluar. Pembuangan keluar ya? Ya, ini semua tetangga rumah juga ada yang sumbat dari jalan keluar. Akhirnya orang tetangga lain kena. Oh gitu. Kalau tetangga rumah memberikan buat untuk jalan keluar, berarti kita tidak terkena banjir. Banjir juga melanda sejumlah perumahan di Merauke, termasuk perumahan Lampu Satu Indah. Warga kesulitan beraktivitas karena ketinggian air di kawasan ini juga mencapai 80 cm. Warga khawatir jika hujan deras turun, banjir akan semakin meluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Partai politik di Kota Sorong, Papua Barat Daya sudah mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPUD secara serentak. Bakal calon yang datang ke KPUD menggunakan atribut daerah masing-masing, bahkan sebagian menggelar acara meriah. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga menyambut baik proses pendaftaran yang dilakukan partai politik di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Namun ia meminta partai politik dan masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Sekarang ini sudah pada masuk tahap pendaftaran para caleg ya. Kemudian persiapan-persiapan dari penyelenggara pemilu KPU dan seluruh perangkat yang ada ini sudah dilaksanakan. Meskipun di beberapa kabupaten masih ada pemilihan yang berlangsung dan penetapan selanjutnya anggota KPU maupun pengawas. Ya. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat, kami harapkan kepada seluruh masyarakat, mari kita melakukan pesta demokrasi ini dengan gembira. Ya. Namanya juga pesta, masyarakat harus berpesta. Dan yang menikmati pesta ini kita semua, baik itu masyarakat, TNI dan Polri sebagai aparat negara yang ditugaskan mengamankan. Kami siap melaksanakan, melayani masyarakat, kemudian mengamankan masyarakat agar pesta demokrasi ini berjalan lancar. Sementara itu di Merauke, berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk pendaftaran para bakal calon legislatif dan nama-nama bakal calon presiden yang diusung sejumlah partai politik. Masyarakat mengharapkan pesta demokrasi berlangsung aman dan lancar, dan untuk mengantisipasi gejolak politik dan keamanan, Polres Merauke sudah mengantisipasi untuk menangkal berita hoaks dan isu provokatif yang bisa mengganggu pemilu 2024. Tidak ada kekuatan yang paling besar ya di seluruh wilayah ini Indonesia ya, kekuatan masyarakat itu. Jadi saya sampaikan bukan kekuatan daripada senjata ya, bahkan tongkat tameng, bukan, tapi kekuatan dari masyarakat. Kaitan strategi itu harapan saya masyarakat bisa menjadi partner daripada kepolisian untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti itu. Baik itu melaporkan, mencegah, ataupun juga memberikan informasi hal-hal yang bisa mengganggu daripada gangguan kamtipmas.
Kapolres meminta Babin Kamtibmas yang selama ini berbaur dengan warga lebih peka dengan situasi di sekitar masyarakat sebelum berkembang menjadi berbahaya dan mengganggu ketertiban di masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Selama tahun 2023 ini atau 5 bulan terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Mimika meningkat tajam. Polres Mimika mencatat kecelakaan lalu lintas yang terjadi rata-rata disebabkan pengendara mabuk minuman keras. Kepolisian mencatat kecelakaan lalu lintas di Mimika merupakan kecelakaan tunggal. Artinya pengendara tidak bisa mengendalikan laju kendaraan karena dalam kondisi mabuk dan tidak berhati-hati. Menurut catatan kepolisian, selama bulan Januari terjadi 11 kasus. Bulan Februari 12 kasus, Maret 18 kasus, dan April 18 kasus. Menurut Satlantas Polres Mimika AKP Darwis, jumlah tersebut sangat tinggi. Maret dan April ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ada masing-masing 18 kasus. Untuk yang meninggal di bulan Januari itu 1 orang, bulan Februari 5, bulan Maret 3, dan bulan April 2 orang. Rata-rata itu akibat minuman beralkohol, dia dalam kondisi. Dan kebanyakan betul, yang terutama yang 2 bulan terakhir ini sangat meningkat menurut saya. Ada masing-masing 18 kasus, sangat meningkat menurut saya. Untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, Polres dalam beberapa bulan terakhir menggalakkan razia. Polisi juga terus menyosialisasikan disiplin berlalu lintas dengan menghimbau warga tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika Senin kemarin melepas 182 jemaah calon haji 2023 ke embarkasi Makassar. Pemberangkatan jemaah haji digelar di Gedung Serbaguna MNM Yaware. Penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika menyebut kuota haji untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 sebanyak 201 orang. Namun hingga tanggal 15 Mei, hanya 182 calon jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Menurut jadwal, calon haji akan tinggal di asrama embarkasi Haji Makassar sampai 28 Mei. Lalu dilanjutkan penyerahan calon jemaah calon haji pada tanggal 29 Mei. Kemudian mereka akan berangkat ke Madinah pada 30 Mei. Di antara 182 calon jemaah haji, tercatat ada yang sudah berusia 96 tahun dan 99 tahun dari beberapa kabupaten di tanah Papua. Sedangkan calon jemaah haji termuda berusia 32 tahun dan 21 tahun. Jemaah haji di Kabupaten Mimika itu kuotanya 201 jemaah, tapi sampai dengan pelepasan sekarang tanggal 15 Mei yang melakukan pelunasan itu jumlahnya 182 jemaah. Berarti masih ada tersisa 19 kuota yang kosong. Dan ini akan diisi dengan pelunasan tahap 3 dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei untuk pelunasan tahap 3-nya yang untuk mengisi sisa dari kuota sehingga diharapkan bisa penuh kuotanya Kabupaten Mimika 201 jemaah. Untuk pemberangkatan gelombang pertama dari Timika ke asrama haji tanggal 20 Mei. Untuk yang pemberangkatan kedua dari Timika ke embarkasi tanggal 20 Mei. Lalu pemberangkatan yang kedua itu tanggal 28 Mei. Kemudian Mimika masuk di kloter 19. Calon jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dan rencananya pemberangkatan gelombang kedua dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023. Banyak jemaah haji asal Timika yang terpaksa menunda keberangkatan karena faktor ekonomi karena biaya haji tahun ini naik. Sementara itu di Merauke, 4 calon haji batal menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini karena sakit. Sementara 1 calon haji lainnya tidak bisa berangkat karena belum melunasi ongkos naik haji dan belum divaksin COVID-19, baik vaksin dosis pertama, kedua maupun vaksin booster. Kepala Seksi Bimbingan Haji Kantor Kementerian Agama Merauke, Amran, mengatakan 4 calon haji tersebut telah digantikan dengan calon haji yang lain yang sudah siap berangkat dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Mau pelunasan dan lain sebagainya karena memang mendesak dan belum ada vaksin
1, 2, dan 3 adalah dari faktor kesehatannya karena dia stroke. Stroke sehingga dia tidak bisa, tidak mampu untuk dari posisinya adalah dia tidak mampu kasihan. Yang kedua adalah memang dia sudah pelunasan, tetapi dalam kondisi fisiknya dan dia sakit dan lain sebagainya, dia membatalkan karena memang kasihan dalam kondisi yang tidak bisa untuk berangkat dari. Tahun ini calon haji asal Merauke berjumlah 134 orang dan rencana mereka akan berangkat menuju embarkasi Makassar pada 27 Mei mendatang menggunakan pesawat terbang. Dari Mimika dan Merauke, Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan. Laporan dan kembali ke tempat. Untuk memberikan pelayanan hingga ke tingkat bawah, Polres Merauke kembali membentuk polisi rukun warga atau polisi RW. Kehadiran polisi RW ini diharapkan bisa efektif menangkal tindak kriminal yang kerap terjadi di masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan berharap polisi RW bisa bekerja lebih cekatan untuk mengantisipasi kejadian di masyarakat dan sesuai keinginan masyarakat. Polisi RW ini akan mencakup lebih utama lagi ke RW-nya, supaya satu, kita dikenal oleh masyarakat lingkungan RW saja dulu, ya, seperti itu. Karena banyak kejadian baik di kota-kota besar ataupun juga yang mau meningkat menjadi kota besar di PA dan di PB, seperti itu. Kalau kita ini sudah di TPA, harapan masyarakat walaupun Babin Kamtipmas ya saat ini sudah penuh banyak, walaupun jumlahnya sudah tertambah, tapi belum maksimal dalam mengolah Kamtipmas di beberapa distrik-distrik karena banyak tantangan dan hambatan kita. Polisi RW merupakan upaya kepolisian mencegah tindak kriminal yang kerap terjadi di tengah masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan rukun tetangga. Masyarakat belakangan meminta kepolisian agar dengan cepat mengantisipasi dan menangani tindakan kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pameran Akbar UMKM digelar Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia. Pameran yang diikuti ratusan UMKM Manokwari ini berlangsung di lapangan Borasi Manokwari, Papua Barat dan dibuka Sekda Papua Barat dan Cesangkek. Pameran ini diharapkan bisa meningkatkan transaksi perputaran uang di Papua Barat. Seperti diketahui, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja. Di masa krisis hari ini di dunia, kita eksis. Indonesia eksis. Nah, eksistensi kita adalah kekuatan kita ada di UMKM ini. Nah, karena itu Presiden mencanangkan harus ada momentum kebangkitan UMKM dengan gerakan bangga, gerakan nasional bangga buatan Indonesia, bangga produk dalam negeri kita sendiri, bangga produk Papua Barat. Dance mengatakan UMKM di Papua Barat saat ini tumbuh dan bergerak maju. Mereka mampu bersaing dengan UMKM dari provinsi lain di Indonesia. Produk yang mereka hasilkan memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Pameran ini juga mendapat respon positif dari Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Ia memerintahkan OPD untuk mencanangkan kebangkitan ekonomi mulai dari UMKM. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. PT Pos Indonesia, kantor cabang Jayapura menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau PKM dan program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2. Bantuan diberikan kepada 367.880 keluarga di Papua dan Papua Barat berupa uang tunai. Bantuan sembako dalam bentuk uang tunai tersebut diberikan sebesar Rp600.000 untuk waktu 3 bulan dari Januari hingga Maret. Sedangkan bantuan program Keluarga Harapan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang nilainya bervariasi mulai dari Rp600.000 hingga Rp3 juta. SOS tahap 2 terdiri dari bantuan sembako tunai dan program PKH
Untuk sementara data yang masuk di kami itu ada 367.000 yang terdiri dari penerima PKH dan sembako itu ada 30.637, penerima sembako saja itu ada 334.012 KPM, untuk penerima PKH ada 3.231 untuk semua Papua dan Papua Barat. Untuk sementara yang sudah berjalan adalah di Sorong dan Jayapura, sambil bertahap hari ini dan berikutnya akan bertahap di kabupaten-kabupaten lainnya. Begitu juga dengan dilayaninya di kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Jayapura, Kairom, Sarmi dan sebagainya. Posisi kami sampai sekarang ini untuk kota Jayapura saja kami baru mencapai di 45%. Warga yang menerima bantuan merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, bantuan dari pemerintah ini sangat berharga untuk orang tua kayak mama, kan? Apalagi cuma gajinya pensiun saja, tinggal dengan anak-anak, sangat berguna, manfaat sekali. Ya. Mungkin harapannya? Harapannya ya semoga ada yang mengganti Pak Jokowi bisa atau terus. mungkin yang lain, presiden yang lain. Nah, Program ini tetap berjalan. program ini tetap berjalan. Mungkin bisa tambah atau Kepala Kantor Pos Cabang Jayapura berharap bantuan tersebut tepat sasaran dan dipergunakan penerima manfaat dengan sebaik-baiknya. Saat ini penyaluran bantuan sedang dilakukan di Sorong dan Kota Jayapura, sedangkan wilayah lainnya di Papua dan Papua Barat akan dilakukan secara bertahap, berkoordinasi pemerintah daerah dan keamanan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.